ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها بقوله هنا ولا يصح ضمان المجهول كقوله بع فلانا كذا وعلى ضمان الثمن ولا ضمان ما لم يجب كضمان مئة تجب على زيد في المستقبل إلا درك المبيع أي ضمان درك المبيع بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا. Masih pada bab jaminan atau tanggung menanggung daripada hutang piutang, baik yang berupa barang, benda atau harta yang dialihkan kepada orang yang memang punya hak untuk bisa dialihkan. Kemudian summa sarraha, kemudian mustasrih, menjelaskan musannif bimafhumi qawlihi, dengan pemahaman perkataan musannif Imam Nawawi sabiqan, yang telah lalu. Apa itu maf'ulul qaul? Idza ulima qadruha, boleh dijaminkan atau ditanggungkan hutang piutang itu kalau diketahui kadar banyak jumlah ukurannya hutang piutang itu. Kalau berarti tidak jelas, maka di sini yakni biqoulihi huna, dengan perkataannya di sini di atas itu dikatakan bahwa tidak sah, yakni syaratnya yang ditanggung itu adalah utang piutang itu ulima qadruha, diketahui jelas berapa jumlahnya atau kadarnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi wala yasihu dhamanul majhul, maka tidak sah apa dhamanul majhuli, apa menanggung sesuatu yang majhul, utang yang majhul. Dan jelas ya, kaqoli, seperti perkataannya man bi fulanan kaza, ya, juallah kepada si fulan kaza sebegini, wa ala dhamanis tsaman, ya, kemudian atas tanggungan yakni tanggungan harganya. Pokoknya juallah pira-pira, terus saya mele nanggong apa terjual, ya, apa yang mau ditanggung kan tidak jelas. Artinya sesuatu yang majhul tetap dalam bab jual beli pun majhul, itu maghrur, yang tipu-tipu itu tidak boleh karena tidak jelas apa yang dijual, ya, termasuk ditanggung itu pira yang ditanggung hutangnya. Nah, yang jelas pira-pira pokok tanggung, tidak bisa. Kenapa? Karena harus jelas berapa jumlah kadar yang harus dia tanggung. Kenapa? Karena nanti agar tidak terjadi tipu-tipu. Wah, doang sanggupin 1 juta misalkan kira-kira, lagu ternyata ya walhasil kesimpulannya sampai 100 juta. Nah, palang terus dengan parang ora 1 juta unin. Kenapa? Itu majhul. Nah, makanya harus jelas berapa jumlah yang mau ditanggung atau dipindahkan, alihkan tanggungannya. Wala dhamani ma lam yajib, dan tidak sah ay wala yasihu dhamani ma lam yajib. Wala yasihu, dan tidak sah dhamanu ma lam yajid, apa menanggung sesuatu yang tidak wajib. Ka dhamani mi'atin, seperti menanggung 100, tajibu ala zaidin, yang wajib atas Zaid fil mustaqbali, pada zaman yang akan datang. Artinya bukan waktu ini, bil hal, seketika itu dia wajib. Artinya ya wajib pada zaman yang akan datang. Misalkan menewah tanggung dia utangnya 100.000, lagu deneman berutang, jemaah mana berutang kadang 10 jelu misalkan, maka aku nanggungnya. Nah, kalau jadi berarti kan akadnya saja sudah tidak sah. Kenapa? Karena tidak nakad, tidak tunai, ya, berarti tidak wajib tertanggung. Kenapa? Karena yang mau ditanggung juga belum jelas, ya. Dia katakan newah berutang tipak Zaid jemaah karena seminggu, ya, terus sida tanggung kau ini, padahal belum, itu tidak sah tanggungannya. Kenapa? Karena menanggung sesuatu yang tidak
tidak jelas. Dia neman keruan padahal mustakbal seharusnya al. Sekarang sudah terjadi. Berarti lamun terjadi akad nu berarti dia wajib untuk ditunaikan. Ketika wajib ditunaikan maka dia sah untuk dialihkan. Tapi ketika sesuatu itu belum jadi akadnya, belum wajib, berarti dia kanggo ta'alihkan, karena sesuatu yang belum wajib tidak boleh mewajibkan pada orang lain yang belum jelas. Ya. Illa darukal mabi, ya, kecuali menyusuli mabi, barang yang diperjualbelikan itu. Aidomani darkil mabi, artinya menanggung harga jual beli itu. Biayat mana, dengan menanggung lil mushtari kepada pembeli, athamana kepada harga. In kharajal mabi'a, ketika telah keluar al mabi'u apa, barang yang dijual, mustahiqan secara hak, yang secara hak. Artinya bahwa kecuali bolehlah dia itu ditanggung walaupun belum wajib, tetapi sudah jelas barangnya, sudah jelas yang dihargainya. Misalkan marakno wah malak COD misalkan gitu kan, sudah jelas barangnya, kemudian akan dibayarnya nanti newahku, misalkan Pak Jibur nih yang beli COD termos kado kopi kado ngopi kan. Ya, kemudian bayarnya COD. Nah terus oke lah kita klik ya, oke klik payu wah mana, terus kan lagi Pak Bur, aku sida bayar jemaah boleh, sida bayar jemaah keruan haji nu 100.000 nih. Awak boleh. Nah berarti dia mengalihkan kewajiban dia membayar kepada orang lain yang menerima ini. Awak nah itu namanya boleh. Kenapa? Karena tidak majhul, dia sudah berjelas, ya, dia sudah ya setuju, dan barang-barangnya juga sudah ada, karena tinggal dibayar saja. Itu namanya barang yang sudah jelas tapi pembayarannya belum terjadi, tetapi dia boleh karena akadnya sudah jadi. Nah ya karena tetap dia itu sudah mustahik, berhak untuk menanggung utang. Apa tanggungannya? Dia yang membayar. Nah dialihkan kemudian disetujui, maka dia beralih menjadi doman. Aw yatmanu lil bai'i, atau bertanggung jawab lil bai'i bagi penjual al mabi'a kepada barang yang dijual. In kharaja tsamanu mustahiqqan, kalau keluar harganya mustahiqqan secara hak, atau orang yang penjual itu kepada barangnya sudah menjamin bahwa ya pasti wah ini barangnya bagus, insyaallah pasti bagus, ya padahal deman apa barangnya lagu wah tepastian, contohnya misalkan marabru COD pasti wah penjual nih, ya pasti wah neke ngombe sudah bayar cash atau kredit tuh nih. Lamun cash sekian, lamun kredit sekian, awah kunin kebayar kredit sekian bulan. Nah berarti sudah jadi akadnya. Nah ke pihak pembeli ini melimpahkan lagi, oh lamun ngenu sida bayar ho. Nah aku ngajar yang akadnya sida lagu bebayar aja. Nah itu sah. Kenapa? Karena penjual itu sudah menentukan harga dan barangnya sudah jelas. Nah itu boleh ditanggung. Tapi kalau barangnya belum jelas atau sesuatu itu belum wajib secara akad, maka tidak sah. Ya sama secara umum sesuatu yang tidak sah, ya mala yasuhu yasihu bai'uhu, ya la yasihu istira'uhu, sesuatu yang tidak sah dijual belikan, maka termasuk jual belinya pun tidak sah. Artinya sesuatu yang tidak sah secara muamalahnya, maka dia tidak diakui secara akadnya, maka tidak ada doman, tidak ada pertanggungjawaban di dalamnya. Nah, ya. Faslun fi domani ghairil mali minal abdan. Ini adalah suatu fasal pada menjamin selain harta minal abdan berupa badan-badan. Wa yusamma kafalatul wajhi, disebut dengan kafalatul wajhi, kafalah dengan badan. Itu boleh, misalkan ya berganti isi apa, tanggung isi tenaga, ya misalkan Pak Jibur ngelor le warung, ya kemudian mangan wah kancana duit, ya terus darah sini bebayar, wah bu nasi dengan isi, ya kan, terus darah kepeng. Nah berembi ini aku sih terbayar,
basuh piring dia tiap basuh piring dia seminggu. Nah, itu kafalatul badan, menanggung dengan badan. Awah jari dia pembantu batu basuh seminggu. Nah, itu boleh, kafalah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai sini saja dulu jemaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في تعليمنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا نسألا موفقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان بالصحة والأمن والعافية والسلامة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.